Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu menjelaskan pertemuan yang kemarin mengenai pembuatan jurnal dan pembuatan buku besar. Kemarin Ibu sudah memberikan jurnal, sebenarnya ada di LKS di halaman berapa ini, 27 nomor 3 ya. Transaksi kemarin itu ada di halaman 27 nomor 3. Kita bahas ya sama-sama, ya namanya belajar kita bareng-bareng. Ayo. Untuk yang transaksi pertama tanggal 1 Juli. Pak Amir menyetorkan modal sebesar 28 juta pada tanggal yang sama. Pak Amir juga membeli peralatan kantor sebesar 20 juta. Di tanggal 1 kita membuat jurnal dulu. Jurnal umumnya yang pertama dia menyetorkan, Pak Amir menyetorkan uang. Berarti pertama uang itu berupa kas ya. Karena modal awal berarti kas pada modal. Oke. Berapa? Ditulis dulu. 28 juta. Sama. Oke. Kemudian di tanggal yang sama katanya Pak Amir membeli peralatan kantor. Berarti karena Pak Amir membeli, kas kita yang berkurang. Membeli peralatan berarti yang dia beli adalah, yang bertambah adalah peralatan. Peralatan apa, kan di situ udah tertera peralatan kantor. Kas kita yang berkurang. Kenapa kas? Karena pembelian secara tunai. Di situ keterangannya nggak ada kredit kan. Sebesar berapa? 20 juta. Sudah. Jadi dari tanggal 1 ini ada 2 transaksi di tanggal yang sama dengan nama akun yang berbeda. Bu, kalau saya mau gabungkan seperti apa? Kalau mau digabungkan nanti kita satu-satu dulu. Kemudian tanggal 3. Di sini dibeli alat tulis kantor sebesar 1.600.000. Dia membeli alat, berarti kasnya berkurang. Tidak ada tertulis kredit kan? Berarti itu yang berkurang adalah kas. Yang bertambah apa? Alat tulis kantor. Tulis lagi tuh, alat tulis kantor. Yang berkurang adalah kasnya. Harganya berapa? Kita lihat 1.600.000. Sama posisi debit 1.600.000, berarti kreditnya juga 1.600.000. Jadi harus debit dan kredit itu harus seimbang. Paham ya? Kemudian tanggal 5 Juli. Tanggal 5 Juli dibayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun. Dia membayar asuransi berarti kas dianya berkurang. Karena ada kalimat 1 tahun, berarti dia membayar duluan, bayar di muka. Untuk asuransinya, untuk jurnalnya ditulislah asuransi dibayar di muka pada kas. Paham ya kenapa bisa seperti itu? Insya Allah udah pada ngerti lah. Sebesar berapa? 3.600.000. Nanti Ibu rapin ya. Ini masih coret-coret dulu. Kemudian tanggal 12 Juli. Tanggal 12 Juli dia keterangannya menerima pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan bulan lalu. Berarti kan sebelumnya dia pernah punya kerjaan udah diselesaikan,
tapi belum dikasih uang. Intinya seperti itu. Dan di saat tanggal 12 Juli barulah dia dikasih uangnya atas pekerjaan yang dikerjakan dulu. Misalnya contohnya si A mengerjakan gunting rambut misalnya. Si A mengerjakan gunting rambut tapi belum dibayar. Itu terjadi piutang padahal dia sudah gunting rambut. Dia bayar-bayar tahu-tahu tanggal 12 Juli, berarti piutangnya yang berkurang. Jadi Pak Amir karena dia menyelesaikan pekerjaannya, dia akan mendapatkan uang. Karena ada kalimat diselesaikan bulan lalu, maka terjadilah yang namanya piutang yang sudah lunas. Oke, paham ya sampai sini ya? Piutang usaha aja gitu. Sebesar berapa? Kita lihat di situ harganya 7.600.000, debit 7.600.000, kreditnya pun ditulis 7.600.000. Kemudian tanggal 18 Juli perusahaan membayar kepada kreditur. Berarti si perusahaan ini membayar. Berarti kalau kalimat membayar mengeluarkan uang. Kalimat kreditur adalah berarti pernah si Pak Amir ini meminjam. Berarti karena dia membayar, utangnya yang berkurang. Utang berkurang tempatnya di debit. Kas berkurang tempatnya di kredit. Berarti utang pada kas, utang usaha. Dia akan mempunyai usaha, jadi utang usaha. Berapa di situ? 2.800.000. Sama nulisnya juga sama, 2.800.000. Jangan sampai kalian menulis debit nilainya tapi tidak menulis kreditnya berapa. Pernah Ibu nemukan seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi ya. Kemudian tanggal 20 Juli perusahaan bayar gaji. Ini rata-rata semua pada benar. Biaya gaji dia membayar, berarti beban gaji pada kas. Berapa harganya? Berapa totalnya? 3 juta. Berapa yang dia bayar? 3.200.000. Kemudian tanggal 25 diselesaikan pekerjaan sebesar 3 juta, namun pelanggan akan membayarnya minggu depan. Berarti dia sebenarnya uangnya masuk sebenarnya, tapi karena ada kalimat membayarnya minggu depan, terjadilah yang namanya piutang, bukan kas. Nih, tadi seharusnya kalau dia dapat duit ini diganti menjadi kas, tapi karena dia tidak dapat uang setelah dia menyelesaikan, terjadilah yang namanya piutang. Pada apa? Pendapatan sebesar 3 juta. Sampai sini paham ya? Jadi jurnal yang terjadi seperti ini. Ya, sama soalnya kalian rapikan aja. Ini kan cuman coret-coretan Ibu. Kalian rapikan sendiri. Paham ya sampai sini? Oke. Kemudian Ibu meminta kalian membuat buku besar. Untuk buku besarnya itu Ibu mintanya terserah kalian mau bentuk T, bentuk 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, itu terserah dari kalian ya. Ya. Ini Ibu akan mengingatkan kembali bentuk buku besar yang Ibu maksud. Yang pertama bentuk T sederhana, gambarnya seperti huruf T, ada debit dan kreditnya, nama akun di tengah. Kemudian bentuk skontrol atau 2 kolom, terdiri dari nama akun, posisi atas, tanggal, keterangan, referensi, debit.
tanggal, keterangan, referensi, dan kredit. Nomor akun di atas. Kemudian ada namanya bentuk saldo tunggal atau 3 kolom. Nama akun di atas terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Saldo ini mengikuti apakah dia posisinya nanti debit ataukah posisinya nanti di kredit. Nomor akun posisi tetap di atas. Kemudian yang terakhir adalah bentuk saldo rangkap atau 4 kolom. Yang ini sering dilakukan di perusahaan, di mana terdiri dari nama akun atas, terus kemudian tanggal, dia ada keterangannya, ada referensinya, ada debit, kredit, saldo, di mana saldo ini dipisah antara debit dan kredit, kemudian nomor akunnya. Kenapa makanya di saldo debit kredit yang dipisah ini yang dikatakan sebagai 4 kolom sering digunakan karena bisa memudahkan si pemakai laporan keuangan. Kalian melihat tadi bentuk-bentuk buku besar. Di sini ibu akan memberikan contoh bentuk T, walaupun pada umumnya buku besar yang dipakai adalah buku besar berbentuk 4 kolom. Nah, untuk bentuk T sendiri, apa buku besar bentuk T sendiri ini, sebelumnya ibu melihat dulu jurnal umum yang masuk dalam buku besar akun apa aja sih. Setelah ibu lihat, di sini ada akun kas, akun beban, akun peralatan, akun piutang, asuransi dibayar di muka, ada akun hutang, ada akun modal, dan pendapatan. Akan membuat 8 buku besar bentuk T. Ini berarti yang pertama bentuk T ini buku besar kas, ini posisi debit, dan ini posisi kredit ya, kas. Terus apa lagi? Beban, bentuk T. Terus apa lagi? Peralatan, sini aja ya, peralatan. ATK itu masuk peralatan ya, jadi nanti di saat akun ATK ibu angkanya akan masuk ke dalam buku besar peralatan. Oke. Setelah peralatan berarti piutang. Bentuk T. Terus apalagi? Asuransi dibayar di muka. Bayar di muka. Bentuk T. Kemudian hutang, bentuk T. Kemudian modal, bentuk T. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan pendapatan, bentuk T. Gimana cara mengisinya? Kita sandingkan dengan jurnal yang dibuat. Kas tanggal 1 Juli posisi di debit, saldo normal kas atau harta itu di debit, tinggal ditulis tanggal 1 bulan 7 itu 28 juta, posisinya di debit, sama kan. Kemudian masih pada tanggal 1, modal posisi normal, saldo normal modal itu adanya di
kredit. Berarti kita cari buku besar modal di mana? Nih, ditulis tanggal 1 bulan 7 itu 28 juta. Masih di tanggal 1 ada transaksi lagi, peralatan kantor. Peralatan kantor itu di posisi harta bertambah, posisinya di debit, saldo nol debit. Berarti peralatan ditulis di debit tanggal 1 bulan 7. Berapa? 20 juta. Terus ada kas bu, kas posisinya di kredit. Jadi gimana dong? Nah, tinggal ditulis tanggal 1 bulan 7 itu 20 juta. Terus apa lagi? Tanggal 3 bulan 7 alat tulis kantor. Ini kita masukkan ke peralatan ya. Alat tulis kantor 1.600.000. Posisi di debit. Tinggal ditulis tanggal 3 bulan 7 itu ada 1.600.000. Kasnya di mana? Kas di kredit 1.600.000. Tulis tanggal 3 bulan 7 ada 1.600.000. Oke. Jadi sambil disandingkan, dilihat lagi asuransi dibayar di muka, posisinya di debit. Tulis di debit tanggal 5 bulan 7 3.600.000. Begitu seterusnya. Setelah kita tulis semua akan seperti ini. Kasnya segini, debit segini, kredit beban debit segini, peralatan debit, piutang debit segini, kredit segini, asuransi dibayar di muka debit segini, utang debit segini, kemudian modal kredit segini, pendapatan kredit sebegini. Untuk kasnya sendiri ini kita totalkan terlebih dahulu. Totalnya berapa? Hitung ya. Nah, setelah kita dapat hasilnya 31.200.000 untuk kredit dan total 35.600.000 untuk debit, selisihnya itu, ini selisihnya ada berapa? Yang tahu? Kita hitung. 35.600 dikurang 31.200. 6 kurang 2 4, 5 kurang 1 4. Selisihnya berarti 4.400.000. 4.400.000 itu bukan ditaruh di posisi kredit, tapi ditaruh di posisi debit. Kok bisa gitu, Bu? Nah, untuk yang 4.400.000 ini, inilah yang akan masuk ke dalam neraca saldo. Terus beban gagah karena tidak ada temannya, berarti angka 3.200.000 ini yang posisi di debit akan masuk ke dalam neraca saldo. Ini juga gitu, jika dijumlah 21.600 berarti angka ini akan masuk ke dalam neraca saldo. Begitu seterusnya. Paham ya? Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Nanti kalau misalnya masih bingung, kalian boleh japri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.